Serikut ya. Ini kita masuk les pertama. Saya harap semuanya sudah semangat untuk memulai pelajaran nih. Saya sih barusan nguap ya. Kayaknya kurang minum nih. Oke. Tadi saya udah nanya. Udah ada yang memberikan tugas tidak? Jawabannya sudah. Benar ya? Nah, untuk di kelas 4D, coba dibuka dulu. Di sini saya buat ya. Dibuka. Nah, ini topik kita hari ini ya. Ini topik kita hari ini. Buka buku cetak halaman 71 bagian A, membuat tabel. Nah, jadi maksudnya membuat tabel itu gimana, Sah? Di 2 minggu lalu kita di sini mereview sedikit ya. Semua di sini pernah pakai penggaris? Pernah pakai penggaris ya? Pernah nggak kalau misalnya sesuruh menggaris itu, contohnya kamu lagi menggaris, comeng-comeng, atau yang seharusnya guna penggaris itu membuat lurus garisnya ya, benar ya? Tapi pernah nggak kalau misalnya kamu buat itu kadang belok-belok seperti gini? Pernah nggak? Atau gimana nih? Contoh nih. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat gimana cara untuk membuat tabelnya. Tapi kan biasanya kalau misalnya nih, nah, ini contoh ya, kita mau buat sebuah garis seperti gini. Nah, oke, saya tarik garis lurus seperti gini. Nih, pernah nggak kalau misalnya kamu menggaris, yang seharusnya kamu pikir seperti gini, rupanya belok seperti begini, contohnya. Seperti gini. Siapa yang pernah seperti itu? Pernah ya? Nah, kalau di komputer, kalau kita menggunakan komputer, membuat penggaris seperti gini itu gampang banget nih. Dan di sini kita bisa tinggal misalnya nih, kamu buatnya seperti gini, oke? Kamu buatnya seperti gini, ini miring nih, ya udah nih, garisnya ditarik supaya lurus seperti gini. Nih. Jadi lurus ya. Nah, kalau misalnya kita pakai penggaris, sudah kita pakai pulpen, kalau misalnya dia comeng-comeng, terpaksa kita hapus, benar ya? Setelah kita hapus, sudah jelek bekasnya, karena namanya sudah berbekas. Kalau pakai komputer, ini jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana membuat tabel. Di buku tidak ada bagaimana caranya. Caranya itu adalah seperti gini. Ya, coba diambil pensilnya ya. Cara untuk membuat tabel itu adalah cara membuat tabel. Yang pertama, insert, kemudian, nah, hanya begini saja. Cara untuk membuat tabel yaitu insert, kemudian tabel. Boleh dipraktekin nggak? Boleh dong. Nah, di sini yang mana itu insert? Insert itu adalah di bagian ini ya. Kita klik insert, kemudian tabel. Nih. Oke, kita buat aja contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 3. Oke. Oke, kita buat seperti gini contohnya. Sir, maaf ya terlambat, komputer saya nge-lag. Oke, nggak apa-apa nih. Yang penting kamu sudah masuk. Kita juga baru mulai ya. Nah, saya buat seperti gini. Cara untuk membuat tabel tadi adalah insert kemudian tabel. Nah, contohnya di sini kita buat adalah jenis kelamin. Oke. Kemudian ada di sini 4A, 4B,
4C, 4D. Nah, ini kita kecilin aja deh, biar nggak usah kali gini. Oke. Kalau jenis kelamin itu ada dua ya, biasa ya, yaitu laki-laki sama perempuan. Benar ya? Nih. Contohnya nih, di kelas 4A laki-lakinya ada 20, 4D ada 22, 4C 24, 4D 26. Nih, contoh aja ya. Kayaknya terlalu besar nih, nanti kita kecilin. Untuk perempuan, di 4D ada yang tahu berapa jumlah perempuan di 4D? Oke, kita anggap aja 20, di sini 22, 24, 26. Nah, jadi di sini jumlah muridnya, jumlah murid semuanya di kelas 4 itu sama semua. Oke, ini saya kecilin ya, biar semuanya kelihatan. Nah, setelah sebuat ini, kalau kamu perhatikan di halaman 71, sini ya, halaman 71, tabel terdiri atas 3 bagian. Yaitu ada apa aja? Ada yang tahu? Ayo, halaman 71, tabel terdiri atas 3 bagian. Oke, ada sel, baris, kolom. Oke. Kalau sel itu apa nih? Kalau kamu lihat nih, sel itu yang gimana? Sel itu adalah kotak-kotak pada tabel. Oke, ingat ya, sel itu adalah kotak-kotak pada tabel. Nah, jadi di sini coba kita hitung sama-sama. Yuk, coba kita hitung sama-sama ya. Ini kita hitung-hitung. Semua di sini pintar berhitung? Pintar ya? Oke, kita hitung sama-sama nih. Ada berapa kotaknya di sini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai di sini berapa nih? Ada berapa jumlah kotaknya? Coba. 20, Sir. Berapa? 20. 20. Oke, benar ya? Jawabannya berapa? 15. 20, 15. Salah bilang, Sir. Oke. Kenapa dijawab 20? Yang benar itu ada 15 kotaknya. Jangan kamu perhatikan ini berapa saya hitung tadi. Coba kamu hitung berapa kotaknya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 11, 12, 13, 14, 15. Sampai di sini, paham nggak berapa jumlah selnya? Paham ya? Kalau sel itu, cara gampangnya itu adalah kotak-kotak pada tabelnya. Jadi di sini jumlah tabelnya itu ada 15. Nih kita buat ya. 15 selnya. Kalau baris itu adalah dari kiri ke kanan. Semua pernah dengar nggak arti dari sel dan kolom? Sorry, baris dan kolom. Pernah? Di matematika itu sering banget. Kalau kamu lihat, baris itu dari kiri ke kanan. Coba dilihat sama seperti di buku cetak halaman 71. Benar nggak? Kalau baris itu dari kiri ke kanan, tanda panahnya. Benar ya? Nah, kalau kita perhatikan ini, ada berapa barisnya, nak? Ayo, dari kiri ke kanan. Sebuat ya, saya kasih contoh, ini draw pakai ini. Tanda panah aja deh. Nih, 1. 3 baris, Sir. Oke, benar ya. Ini jumlahnya ada 3 baris. Nah, kalau kolom itu gimana nih? Kalau baris tadi dari kiri ke kanan, jumlah barisnya itu ada 3 baris. Kalau kolom dari mana? Dari atas ke bawah. Benar ya? Kolom itu dari atas ke bawah. Nih, kita hitung sama-sama nih. Ada berapa kolomnya? 5 kolom, Sir. 5 kolom. Oke, Edric benar, Quincy benar. Yang offline berapa?
5. Benar ya? Ada 5. Gimana sisa cara hitungnya ya? Kamu lihat aja. Tadi saya sudah bilang ya. Baris itu dari kiri ke kanan. Kita lihat. Ini 1 baris. 2 baris. 3 baris. Nah, kalau kolom itu dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di sini semuanya udah pada paham ya. Kalau misalnya sel itu 15, baris itu 3 baris, kolom itu adalah 5 kolom. Sampai di sini. Cara untuk menghitung tabel semuanya sudah paham? Paham ya? Nah, saya mau coba tanya dulu nih. Nah, saya mau tanya. Coba semua perhatikan di halaman 71. Oke, semuanya perhatikan di halaman 71. Tabel data jumlah penduduk. Sudah kelihatan semua? Tabel data jumlah penduduk. Ini ya, perhatikan halaman 71. Tabel data. Nih, saya mau tanya nih. Kamu hitung berapa jumlah selnya? Ayo, coba dihitung dulu yuk. Tabel jumlah penduduk di halaman 71. Berapa jumlah selnya, Nak? 20, Sir. Yakin 20? Berapa jumlah selnya? 24. Ayo. Ayo, berapa nih jumlah selnya? Jawabannya adalah 24 atau 25? Atau tadi dibilang temannya 20? Yang mana yang benar? 24. Oke, benar ya. Jumlahnya 24. Berarti sini semua paham ya. Kemudian kalau saya tanya, berapa jumlah barisnya? 3 baris. 3. 3. 4 baris. Berapa jumlah barisnya? Sir. Baris itu dari kiri ke kanan. 4 baris. 3 baris, Sir. 6 baris. 3 baris, Sir. 4 baris, 5 baris, 6 baris. Mana yang benar nih? 3 baris. 3 baris. 3 baris. 3 baris. Ayo, gimana cara kamu hitungnya itu bisa menjadi 3 baris? 4 baris, Sir. Ini lagi 4 baris. Ayo yo. Ayo yo. 6 baris. 6 baris. Adalah 6 baris. Oke, jawabannya itu adalah 6 baris. Kurang akuan nih. Ada di sini yang puasa? Enggak ada ya? Nah, biasanya kalau orang kurang minum itu biasanya itu dia jadi tidak fokus. Jawabannya itu adalah 6 baris. Bagian mana aja? Ya, kamu hitung sendiri. Tadi saya sudah bilang dari kiri ke kanan. Baris satunya itu yaitu yang mana nih? Provinsi, benar ya? Provinsi 1990, 2000, 2010. Nah, ini baris 1, baris 2-nya itu adalah DKI Jakarta. Jakarta sampai kanan ujung. Benar ya? Sampai ujung kanan. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Ayo, masa nggak bisa? Oke, Wilbert benar ya. Kemudian terakhir nih. Berapa jumlah? Apanya yang kurang nih? Tadi sel udah, baris udah, terakhir apa?
kolom. Ya, berapa jumlah kolomnya, Nak? 4. 4. 4, 5. 4, 5 atau 6 atau 3. Ada yang bilang 3 enggak seperti tadi? Berapa jumlah kolomnya? 1 sampai 6. Ah? 6. Dari 6. Saya tanya kolom. Kolom itu dari atas ke bawah. Kolom itu dari atas ke bawah. Berapa jumlah 6, kolom? Sir. 4. Baik. 4. Paham. Jawabannya itu adalah 4. Kenapa 4? Ayo coba kita ulang lagi ya. Ayo nak, kita ulang lagi. Oke, kita hitung sama-sama tadi. Sel itu adalah kotak-kotak ini. Ini kotak-kotak ini ya. Kamu hitung dari ujung ini sampai ujung ini, itu adalah sel. Oke. Kalau baris itu adalah dari kiri ke kanan. Nih, dari paling atasnya. Dari atas kotak ini. Sampai di bawahnya. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nih. Oke. Jadi saya harap semuanya paham. Jangan dong dibuat bercanda kayak gitu tadi jadi malas-malas. Oke. Jadi di sini yang benar adalah seperti gini. Jumlah selnya itu ada 24, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian jumlah barisnya itu adalah 6 baris. Yang pertama provinsi, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Kemudian berapa jumlah kolomnya? Yaitu 4. Provinsi 1990, 2000, 2010. Oke, saya harap semuanya paham. Nah, tugasnya itu saya berikan mudah aja deh. Tugasnya itu adalah semua di sini punya buku cetak ya. Benar ya? Semua punya buku cetak. Tugasnya saya buat mudah aja deh kalau begitu. Karena kita kan masih baru belajar tentang kolom. Kerjakan di buku tugas. Nah, tugasnya itu kamu mau yang mana? Soal latihan bab berapa nih kita? Bab 7 atau mau yang mana nih? Coba dilihat nih soal latihan bab 7 atau pertanyaan di halaman 71 nih. Soal latihan bab 7 itu ada 15 soal. 15 soal atau halaman 71 bawah tabel. Mau yang mana nih? Ayo. Mau yang mana kamu kerja ini? Saya tanya. Kerjakan di buku tugas, kamu maunya yang mana nih? Halaman 71 atau soal latihan bab 7? Hah? Ayo. Soal latihan bab 7 itu ada di halaman 88. Oke, temannya bilang nih, semuanya berarti fix ya. Tugas kita itu adalah soal latihan bab 7 saja. 15 soal. Nah, kamu kerjakan, saya minta dibuat di buku tugas. Kerjakan di buku tugas hanya jawaban saja. Paham ya? Hanya jawaban gimana? Kita kan belum belajar sampai situ, benar. Kita belum belajar, tapi kan masalahnya di sini supaya kamu belajar sendiri dari awal. Kan jawabannya semua ada di buku cetak, toh? Benar ya? Semua jawabannya ada di buku cetak, kamu tinggal cari aja. Oke? Bisa nggak? Paham nggak? Jadi contoh nih, kamu kerjakan di buku tugas hanya jawabannya saja.
Nomor 1, yaitu contoh jawabannya itu adalah B, ya, tabel. Nomor 1 jawabannya adalah B, tabel. Salah satu bentuk penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk B, tabel. Oke, jadi kamu buat hanya seperti gini saja. Untuk tugasnya, paham? Ayo. Atau ada yang mau ditanya sama saya? Sir, pilih cuma satu saja. Pilih satu saja PR-nya. Enggak, ini kan udah sebuah nih, kerjakan di buku tugas, hanya jawabannya saja, soal latihan bab 7. Nomor kamu buat di buku tugas, kamu buat gini ya. Jadi kamu kerjakan nomor 1, contoh nih, sampai nomor 15. Oke? Hanya jawabannya saja buat seperti gini. Kalau dijawab di buku cetak, nanti takutnya nggak kelihatan. Kamu jawab di buku cetak, kemudian kamu foto, takutnya nggak kelihatan jawabannya. Ini satu aja ya, Sir. Bab 7 aja ya. Ya, kamu hanya kerjain soal latihan bab 7. Pilihan berganda saja ya. Pilihan berganda. 15 soal. Halaman 88 sampai 89. Oke, ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Nih, saya udah kasih jawabannya 1 nih. Nomor 1 itu jawabannya adalah B. Kemudian gimana lagi nih? No, dikumpul minggu depan di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanya sama saya? Nggak ada ya? Oke, nah soal latihan bab 7, pilihan berganda ada 15 soal, halaman 88 sampai 89. Kerjakan di buku tugas hanya jawaban saja. Oke, nih. Jadi nomor 1 jawabannya itu sebuat adalah B, tabel. Nomor 2 itu kamu cari sendiri sampai 15. Semuanya saya yakin ada di buku cetak. Boleh ya? Ada yang mau ditanya sama saya tanya sekali lagi tentang tugasnya. Terlalu banyak atau gimana? Kayaknya pas deh, seminggu doang kok tugasnya, hanya mindahin saja. Oke. Nomor 3. Kotak dialog yang berfungsi untuk mengubah ukuran baris dari tabel adalah, jawabannya itu adalah apa nih? Nomor 3 jawabannya itu adalah A. Saya kasih tahu jawabannya ya. Nah ini 2 soal aja saya kasih tahu. A. Nih. Oke, nah berarti kamu hanya ngerjain 13 soal saja lagi. Sampai di sini saya harap semuanya paham ya. Nomor 1 itu adalah B, nomor 3 adalah A. Oke, kita lanjut materi kita. Ya, coba semua dibuka kembali. Buku cetaknya di halaman 72. Nah, semua dibuka buku cetaknya halaman 72. Oke, ini ya.
Nih, dibuka buku cetak tik halaman 72. Kita akan lanjut membahasnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita buat tabel itu adalah insert, kemudian tabel, benar ya? Insert, kemudian tabel. Dan kalau jika misalnya, kamu perhatikan, tabelnya ini terbatas. Terbatas itu gimana, so? Contohnya di sini nih. Ada berapa barisnya, nak? Oke, barisnya itu adalah 10. Cara dilihatnya itu ini, kalau kamu lihat ya. Perhatikan nih, di atasnya ini ada kali-kali. Ini 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? 10. Kalau sampai bawah berapa, so? Nih. 10 kali 8. Jadi di sini ada berapa semua selnya? Kalau saya tanya nih, ada berapa semua selnya? 10 kali 8 berapa? 10 kali 8 berapa, nak? 80. 80, berarti selnya ini ada 80. Atau kotak-kotaknya ini semua adalah 80. Kemudian saya tanya nih, ada berapa barisnya? Baris ini 1, 2. Nih lihat ya, baris itu kamu lihat di belakang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau saya ulangi ya, selnya atau kotak-kotak ada 80. Benar ya? Kotaknya ada 80, baris itu dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kolom dari mana tadi saya bilang? Atas ke bawah. Nih, 1. Dari atas nih ya, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Paham ya? Jadi di sini kamu ingat aja nih, kalau kolom itu dari atas ke bawah, baris itu dari kiri ke kanan. Nih. Nah, jika misalnya nih, dia hanya bisa membuat sebanyak 10 dikali 8. Dia hanya bisa membuat 10 kali 8. Dan misalnya kamu punya tugas nih. Nah, ini dia jumlah kotaknya ya. Apa bisa hanya 80 selnya saja, hanya 80 kotaknya? Bisa nggak, kalau misalnya kita buat lebih banyak lagi? Jawabannya itu adalah bisa. Atau di sini ada yang mau coba hitung nih, ada berapa kotaknya ini semua? Ada yang mau kurang kerjaan? Menghitungnya nih, saja capek nih ngitungnya nih. Oke, nanti kita bisa salah ngitungnya ya, karena kecil-kecil nih. Kita coba nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, saja ngetiknya salah nih, 16, 17, 24 nih. Jadi nanti sampai di ujung sini adalah 80. Oke, sekali lagi saya bilang, kalau barisnya itu adalah dari kiri ke kanan nih. 1 sampai di sini itu ada 8. Kalau kolom dari atas ke bawah sampai di sini atas ke bawah ada 10. Oke, paham ya? Oke. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya buatnya lebih banyak lagi kotak-kotaknya, bisa nggak, Jawabannya itu adalah bisa, yaitu insert tabel. Contoh nih, kamu mau buat nih, kolomnya itu sebanyak 100, oke, 100. Barisnya itu sampai 100 juga, Contoh, kayaknya yakin ini pasti nggak bisa nih. Oke, nah jadi rupanya di tabel itu ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu adalah 63.
Oke, batas maksimalnya adalah 63. Jadi di sini kolomnya itu kita hitung sebanyak 63. Barisnya itu ada 63 baris juga. Saya klik OK. Dan boom. Ini dia. Wow. Banyak banget ya. Inilah tabelnya. Nah, saya mau tanya dulu. Masih ada di sini yang mau kurang kerjaan buat menghitungnya? Kalau saya sih ogah ya. Ogah banget ngitungnya nih. Aduh, capek banget nih. Oke. Kurang kerjaan yang ngitungnya ya, benar ya? Kurang kerjaan. Contoh nih, kita hitung nih. Selnya aja nih sampai udah berapa banyak nih. Saya nggak tahu nih. Nah, sampai ke bawah-bawah nih. Nih. Wala-wala. Oke, nih contohnya nih. Banyak kali, Sir. Banyak kali ya, nih. Nah, jadi makanya tadi saya bilang di sini kita hitung dikit-dikit nih. Ini masih panjang ke bawah belakangnya ini loh. Saya tarik nih. Oke, nggak mau narik dia, nggak mau pindah. Oke, nih. Masih ada aja nih sampai ke belakang-belakangnya nih. Nah, semua kertasnya penuh dengan tabel nih. Oke. Nah, jadi di sini yang mau saya bilang, ini adalah cara untuk membuat tabel, yaitu insert tabel. Nih, kalau dikit ya buat dari sini. Oke. Kalau banyak gimana, Sir? Kalau banyak yaitu insert tabel ini. Dan batas maksimalnya adalah 63 kolom, 63 baris. Oke. Sampai di sini semua tanya paham? Paham ya? Nah, kalau semuanya paham, saya mau tanya balik lagi kita ke kasus yang pertama ini. Jenis kelamin laki-laki perempuan di kelas 4A sampai 4D. Nah, kalau saya tanya nih, ini polos enggak? Polosnya itu gimana? Warnanya warna apa? Putih ya. Nah, kalau menggunakan komputer, tabelnya ini bisa kita warnain. Nih. Nah, ada warna hitam nih. Ada warna biru, orange, abu-abu, kuning, biru, hijau. Nah, jadi di sini kita bisa membuat tabelnya menjadi berwarna. Seperti contoh adalah begini. Mana lebih menarik lah? Yang ini atau yang sebelumnya? Yang ini ya. Tapi saya nggak suka warna hitam. Gimana kalau buat warna biru? Bisa. Nah, caranya itu adalah table design, kemudian ini. Contoh warna hijau aja deh nih. Nah, seperti begini. Oke. Nah, jadi materi kita saat ini semuanya udah paham ya gimana cara menghitungnya. Jadi nanti di sini saya harap semuanya paham. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke. Tugasnya jangan lupa dikerjain. Gimana? Kita sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain sama saya? Ayo, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Atau masih ada yang enggak yakin dengan perhitungan komputer? Ada yang mau menghitung ini? Masa iya ini ada 63 baris, ada 63 kolomnya? Ada yang masih belum yakin atau ada yang mau menghitung? Ayo, siapa di sini yang berani melawan komputer? Nih. Gimana? Udah 1 triliun itu, Sir. Iya, 100 triliun itu. Sampai Oke. 100. Nih. Kita lihat kotak-kotaknya aja udah besar banget ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita. Oke, kita sampai di sini. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Jawabannya semua ada di buku cetak.
Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye, Sir.